Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, Bekerja Migran Indonesia. Saya akan membahas tentang masalah visa tinggal, yang dimana mungkin kawan-kawan banyak banget membaca di sosial media, khususnya di Facebook, yang dimana banyak kawan yang nge-share, kemudian udah dijelaskan sama kawan-kawan organisasi maupun non-organisasi, kemudian kawan-kawan yang lain juga udah banyak banget yang memberitahu, menjelaskan ketika ada orang yang upload foto tentang amplop ada bercak merah, yang dimana dia extend visa di imigrasi untuk visa tinggal, kemudian dia dikasih surat seperti itu. Nah, channel ini akan membahasnya. Mungkin ada kawan-kawan yang punya pengetahuan baru maupun punya pengetahuan lama tentang masalah ini. Silahkan sharing-sharing di bawah video ini, dalam komentar ya, di bawah komentar video ini. Dan intinya bahwa pengalaman kalian ini adalah buat pelajaran kawan yang lain, dan yang pasti buat tambahan pengetahuan kami, saya maupun kawan yang lain. Jadi silahkan yang punya pengalaman share ya, Rek. Oke. Ada bercak merah pada amplop ketika Anda extend visa di imigrasi. Mungkin Anda kasus seperti ini. Yang pertama adalah Anda mengajukan visa tinggal untuk masuk ke majikan baru, kemudian Anda ditolak dan harus pulang ke tanah air atau exit dari Hong Kong walaupun Anda sudah dapat majikan. Itu yang pertama kasusnya. Nah, saya menjelaskan, mungkin Anda ini memiliki catatan buruk di imigrasi sana, atau mungkin majikan Anda melaporkan Anda ketika Anda mengintermediasi, terus Anda belum merespon rekod ataupun merekod buruk majikan Anda ketika Anda mau ganti majikan. Jadi tidak ada alasan yang kuat ketika Anda keluar dari majikan, ataupun Anda dilaporkan oleh majikan, Anda tidak menanggapi laporan tersebut. Jadi itu yang bisa membuat Anda ditolak ketika Anda extend visa atau tinggal di Hong Kong untuk menunggu majikan baru Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengajukan visa tinggal lalu ditolak dan dapat amplop ini. Anda belum dapat majikan, itu yang kedua. Itu hal wajar. Kemudian yang ketiga, Anda sudah dapat majikan. Kemudian karena apa? Anda sebelum memutuskan kontrak kerja, Anda udah cari majikan dulu. Jadi pas Anda keluar dari majikan, Anda udah dapat majikan. Nah, ketika Anda keluar itulah Anda mengajukan majikan baru ke imigrasi, lalu imigrasi akan menolak Anda. Jadi intinya bahwa Anda bisa jadi itu sudah melakukan pelanggaran misalnya kontrak kerja 1 tahun 2 kali, atau disebut sebagai job hopping. Itu bisa karena ditolak, Anda tertolak. Kemudian majikan mengirimkan rekod buruk Anda ke imigrasi, itu juga ada kasusnya. Terus yang kedua, Anda sebelum 7 hari itu ada dapat majikan, namun mau extend visa tinggal Anda ditolak lagi, itu juga ada. Kemudian yang ketiga, Anda sudah dapat majikan sebelum 14 hari, Anda juga ditolak juga oleh imigrasi. Jadi di sini kasusnya hampir sama, beda-beda tapi hampir sama, Rek. Jadi sekali lagi bahwa kasus kalian tidak menentukan kalian bisa extend visa atau enggak. Jadi tidak sama, namun dapat menghasilkan peringatan yang sama dari imigrasi. Tergantung nanti akan saya bahas lagi. Oke. Kemudian sekali lagi bahwa untuk diperingatkan kawan-kawan, apabila sudah ditolak oleh imigrasi untuk visa tinggal Anda, usahakan untuk pulang ke tanah air, Rek. Karena apa? Ketika Anda tinggal di Hong Kong, maka Anda bisa overstay. Jika Anda overstay, maka Anda telah melanggar peraturan undang-undang keimigrasian bagian 41 Capsule 115, yang dimana Anda bisa didenda 50.000 dolar Hong Kong dan juga penjara 2 tahun, dan Anda tidak boleh, atau tidak, bahkan Anda tidak boleh exit
ataupun Anda tidak boleh transit ke Hong Kong karena Anda udah ada catatan kriminal di sini. Jadi ingat rek, usahakan Anda jangan melakukan hal yang merugikan Anda sendiri jangka panjangnya jika Anda ingin kembali bekerja ke negara Hong Kong. Oke, pertanyaan sederhana, kenapa kok saya dapat amplop merah, itu sering saya baca di beberapa status kawan-kawan ya. Sebenarnya jawabannya gampang sih. Itu yang pertama, ketika Anda mengajukan karena yang pertama karena pemohonan visa tinggal Anda itu ditolak ketika Anda tidak lulus tes persetujuan jenis visa yang Anda ajukan ke imigrasi atau disebut sebagai sesi tanya jawab yang tidak lolos. Itu satu, kenapa visa Anda bisa tolak. Jika Anda tidak ada pertanyaan atau tidak ada tidak ada sesi tanya jawab, itu bisa jadi imigrasi sudah tahu bahwa Anda ini pernah melakukan pelanggaran ya, pelanggaran entah itu job hopping, bisa jadi Anda ada catatan di job hopping apa sih, itu yang banyak banget kan kawan kurang paham. Job hopping itu Anda dianggap main-main terhadap kerjaan Anda, terhadap kontrak kerja Anda, karena dalam 1 tahun Anda memutuskan kontrak kerja 2 kali. Itu disebut sebagai job hopping. Anda nggak serius bekerja di negara Hong Kong itu ya. Kemudian yang ketiga, masa mengajukan kontrak baru itu lambat lebih dari 7 hari. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Namun sekali lagi itu bukan jaminan rek, karena semuanya tergantung dari kebijakan imigrasi dan yang pasti adalah tergantung dari Anda bisa ngomong apa enggak. Sekali lagi udah berkali-kali saya bilang, jika Anda memutuskan kontrak kerja, mau secara intermediate mau notis, usahakan untuk berpikir dulu kenapa Anda memutuskan kontrak kerja. Apakah Anda ada masalah dengan majikan Anda jahat atau apa-apa itulah rek. Jadi usahakan untuk melaporkan hal itu loh, karena melaporkan juga ada prosedurnya. Kalau Anda memang nggak ada masalah, mungkin hanya jenuh aja atau mungkin ada masalah dengan majikan masih bisa diatasi, bertahan rek. Eman karena sekarang juga imigrasi sedang memperketat. Oke. Yang keempat ya rek, kenapa kok visa Anda ditolak? Itu karena agensi Anda, majikan Anda itu juga tidak bisa membantu Anda. Jadi usahakan minta bantuan sama agensi, minta bantuan sama si majikan. Anda extend visa nih, padahal Anda sudah dapat majikan, namun ditolak sama imigrasi, dikasih amplop yang Anda bercak merah itu, kemudian Anda kembali ke agensi, bilang, agensi aku nggak mau pulang, bisa nggak bantu aku, bisa nggak majikan bantu aku agar aku tidak keluar dari Hong Kong, karena aku nggak mau pulang ke Indonesia nanti ribet karantina bla 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 bla, aku pokoknya nggak mau. Nah, jika ada rekomendasi dari majikan maupun agensi, itu ada peluang kecil rek, nanti imigrasi bisa meloloskan Anda untuk tinggal di Hong Kong. Jadi usahakan Anda untuk meminta bantuan majikan Anda. Namun ingat, jangan kalian lupakan bahwa jasa mereka harus bekerja dengan baik juga rek yo, ketika kalian dibantu oleh majikan Anda. Jadi kerja baik itu bukan berarti Anda harus tunduk, tapi kerjakan sesuatu dengan ikhlas lah. Kalau ikhlas pasti insya Allah kalian juga akan berhasil. Oke yo. Yang kelima, Anda kenapa bisa ditolak? Anda memiliki catatan buruk di Hong Kong dan Departemen Imigrasi mempertimbangkan untuk tidak meloloskan hak istimewa kalian menjadi hak istimewa berupa visa tinggal Anda. Jadi kalian tidak dapat itu semuanya. Seperti yang sudah saya bilang, mungkin Anda kena job hopping, kemudian Anda melanggar peraturan di masa pandemi, nggak pakai masker di tempat umum, kemudian Anda berkumpul lebih 2 orang, kemudian Anda kena denda dan tidak membayarnya. Hal seperti itulah juga bisa mempengaruhi visa kalian rek. Jadi kalau kalian denda karena nggak memakai masker, jangan ketawa, jangan tambah
aku denda dan nggak usah bayar. Itu inget rek, visa kalian bakal sulit nanti. Jangan kalian kira bahwa antara kepolisian dan imigrasi itu tidak ada kontak kan dalam kasus. Jadi mereka ada kontak dalam kasus, anak ini telah melanggar bla bla bla, nanti juga akan ditinjau oleh imigrasi. Jadi jangan ngerasa bahwa ketika kalian ada masalah dengan polisi itu nggak bakal sampai ke imigrasi dan akan mempengaruhi visa kalian. Itu kalian salah, pasti ada. Jadi berhati-hati buat kalian semuanya yo. Jangan sampai gegabah dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Anda sendiri. Nah, oke, ini pertanyaannya ya. Apakah amplop yang ada bercak merah itu hanya untuk kalian yang ditolak untuk extend visa walaupun dapat majikan dan harus menunggu visa di tanah air? Apakah hanya itu toh? Tidak, rek. Jadi di dalam surat tersebut itu bisa saja untuk orang yang overstay, jadi di blacklist. Jadi di dalam surat yang ada bercak merahnya itu tidak hanya buat kalian yang menunggu visa di luar Hong Kong atau di tanah air atau di kampung halaman. Itu nggak hanya itu aja, namun juga ada yang overstay juga dikasih surat bercak merah itu. Kemudian ada juga kasus yang dimana minta suaka di negara Hong Kong, kemudian Hong Kong sudah tidak menerimanya, maka dia akan dikasih surat ada bercak merahnya itu. Nah, jika kawan-kawan teliti, bercak itu nggak hanya satu saja, rek. Ada beberapa bercak merah yang dimana ada di atas apa di pojok kanan, kiri, tengah, bawah itu loh, rek. Jadi itu banyak banget. Jadi itu intinya kasus Anda berat dan Anda tidak boleh kembali lagi ke Hong Kong untuk bekerja. Jika Anda dikasih surat dengan bercak warna merah itu banyak banget. Namun cuma satu, itu intinya masih ringan. Coba kalau kawan-kawan punya atau foto, pasti kawan-kawan pasti akan tahu perbedaannya bercak banyak dan bercak merah saat cuma satu. Kalau satu itu masih ringan, kalian hanya disuruh nunggu visa di tanah air. Semoga bermanfaat ya, Rek yo. Nah, sekali lagi bahwa apakah 2 minggu atau 1 minggu udah dapat majikan itu boleh tinggal di Hong Kong? Sekali lagi, tergantung kebijakan imigrasi. Kalian kalau cuma dalam kalian anak baru hanya 1 kali itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau 2 kali biasanya tidak dimaafkan ketika kalian tidak ada jaminan dari majikan maupun dari agensi. Itu pun sangat kecil kemungkinan kalian bisa tinggal di Hong Kong untuk nunggu visa. Jadi buat kawan-kawan semuanya, perhatikan video ini. Memang sih agak banyak, tapi moga-moga satu persatu kawan-kawan bisa pahami, karena visa ini ya sangat sulit banget dijelaskan. Namun saya berharap kawan-kawan bisa jelas dengan penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.